Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, tiada ungkapan yang paling pas untuk kita dahulukan kecuali ucapan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Salawat serta salam marilah kita selalu selipkan di lisan, dengan harapan semoga kita mendapatkan berkah juga syafaat di dunia ini dan di akhirat kelak. Hadirin yang berbahagia, adalah termasuk suatu keajaiban jika kalau kita manusia biasa tidak pernah berbuat dosa selama hidup ini. Karena selaku manusia biasa takkan pernah lepas dari fitrahnya, yakni tempatnya salah dan lupa. Baik kesalahan itu karena disengaja, memang karena lupa. Jika kesalahan itu kita kerjakan karena betul-betul lupa, maka Allah pasti sudah mengetahui dan mengampuni. Akan tetapi, kalau kesalahan itu kita kerjakan dalam keadaan sadar atau sengaja, maka satu-satunya jalan menuju ampunan Allah ialah dengan membaca istighfar. Dan ternyata hadirin, membaca istighfar itu bukan hanya sekedar untuk menghapus dosa-dosa, melainkan juga untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan lain. Misalnya seperti yang akan disampaikan pada tema pidato ini. Hadirin yang berbahagia, keutamaan pertama dari istighfar yaitu agar kita diberikan kenikmatan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Kenikmatan itu sulit, hadirin. Kenapa kok sulit? Karena nikmat itu bukan kaya, bukan jaya, bukan mewah, bukan mahal. Salah satu contoh, ada orang kaya. Ia sukses di perusahaannya, ia banyak sahamnya, ia memiliki rumah dan kendaraan mewah, ia makan di restoran kelas internasional. Tapi di saat makan, dia ingat istrinya suka berfoya-foya, anaknya sudah kecanduan narkoba, karyawannya sering uring-uringan bekerja, tambah lagi orang tuanya sebentar-sebentar cek darah ke rumah sakit. Jika demikian adanya, apakah nikmat hidup akan ia dapatkan? Tidak, hadirin. Karena nikmat itu tidak bisa dibeli, hanya bisa diminta kepada Sang Pemberi kenikmatan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakannya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada setiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Al-Quran Surat Hud ayat 3. Hadirin yang dirahmati Allah, keutamaan kedua dari istighfar yaitu agar kita dianugerahi berkah dari langit berupa hujan, juga berkah dari bumi berupa biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Sehingga dengan itu kita mendapatkan kekuatan, kebugaran tubuh karena kebutuhan air tercukupi, kebutuhan gizi juga terpenuhi. Inilah berkah istighfar kita atau orang yang mengistighfarkan kita. Sebaliknya, jika kita tidak mau beristighfar, maka berkah dari langit dan bumi akan tertahan atau hanya menjadi satu ancaman terhadap keselamatan jiwa-jiwa, seperti misalnya berupa bencana atau malapetaka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di saat-saat sulit, kejepit, paceklik, dan juga rumit, kita semestinya segera istighfar. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, dan Hud berkata, hai kaumku,
Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Surat Hud ayat 52. Hadirin rahimakumullah, keutamaan ketiga dari istighfar yaitu agar kita mendapatkan solusi dari setiap kesulitan, juga mendapatkan rizki tanpa diduga-duga. Kesulitan itu bisa bermacam-macam hadirin. Misalnya, sulit cari kerja, sulit dapat jodoh, sulit akur dengan tetangga, sulit memahami ilmu, sulit melaksanakan ibadah, atau bahkan sulit bayar hutang. Solusinya juga istighfar, istighfar, dan istighfar. Semakin banyak semakin bagus, semakin sering semakin afdal. Dari Abdullah bin Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membiasakan istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar dari setiap kesulitannya dan memberikan rizki dengan cara tak terduga-duga. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Tabrani, Baihaqi, dan lainnya. Hadirin yang berbahagia, ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan tiga keutamaan istighfar ini bisa memberi semangat kepada kita agar rajin beristighfar sehingga nantinya tergolong kepada ahli taubat demi kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.